Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum mengawali segala rangkaian aktivitas kita di hari ini, kita akan dikuatkan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema, jatuh dalam dosa bukan berarti harus tinggalkan Tuhan. Saudara, setiap kita pasti pernah berbuat dosa, tapi uniknya ada beberapa dari kita yang bahkan tidak merasa melakukan dosa, dan beberapa lainnya merasa tak pantas untuk diampuni. Nah saudara, dalam kejatuhan ini muncul juta rasa yang kita rasakan. Pasti ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa bersalah, ada punya rasa kecewa, kita juga menyesal, bercampur aduk menjadi satu. Nah, ada kalanya kita bahkan berpikir dosa yang kita lakukan tidak pantas untuk diampuni, sehingga kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, perenungan firman Tuhan di pagi ini mau mengingatkan setiap kita tentang kenyataan akan rentannya manusia jatuh dalam dosa, dan kenyataan bahwa Tuhan menyediakan pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, bukan berarti pengampunan itu menjadi gampangan, tapi mari kita meresponinya dengan menyadari bahwa ada harga mahal yang harus dibayarkan untuk memberikan pengampunan tersebut. Yesus sudah mati bagi setiap kita. Nah, apa itu dosa, saudara? Seorang penulis, dia bernama Ernest Hemingway, dia berkata bahwa kalau sesuatu itu bermoral, maka kamu akan merasa baik sesudahnya. Tetapi kalau kamu tidak bermoral, kamu akan merasa buruk sesudahnya. Saudara, itu adalah pandangan umum tentang dosa, dan banyak yang menganut pandangan itu. Sayangnya itu bukan pernyataan firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa dosa adalah sikap menginginkan kemauan sendiri, bukan kemauan Tuhan. Nah saudara, bagaimana pandangan Tuhan terhadap dosa? Bagi Tuhan, dosa adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir. Nah, kita baca dalam Habakuk pasal yang pertama ayatnya yang ke-13 dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Saudara, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-5. Nah, sebagian dari kita mungkin menganggap dosa sepele. Karena apa? Kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Lalu kita mulai berpikir, kenapa kita harus mencemaskan dosa yang kita lakukan? Bukankah Yesus sudah menebusnya? Nah, bisa jadi pola pikir ini tentang dosa sedikit keliru, saudara. Karena apa? Kita menganggap dosa hanya seperti sebuah kesalahan kecil dalam hidup. Nah, Tuhan menganggap dosa sebagai hal yang serius, saudara. Kita harus ingat, Tuhan menganggap dosa sebagai hal yang serius. Karena satu dosalah Adam dan Hawa diasingkan dari Taman Eden, dan karena dosalah Allah membawa banjir besar atas dunia dan membunuh seluruh manusia dan makhluk yang hidup. Nah, Dia juga melemparkan api atas Sodom dan Gomora karena tindakan mereka yang tidak beradab. Nah, karena dosa, bangsa Israel itu harus mengarungi padang gurun selama 40 tahun. Nah, Tuhan membenci dosa, saudara, sementara kita merasa dosa itu hal yang biasa. Karena itulah kita cenderung terus melakukannya, dan kita tidak menghargai pengorbanan Kristus. Kita tidak menghargai kasih karunia yang sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Seperti Adam dan Hawa, kita berpikir kalau kita tahu ada dosa, tapi sebenarnya tidak bisa terhindar darinya. Nah, kita tak akan bisa seperti Tuhan, saudara, yang tahu dengan detail di mana kejahatan terjadi, tapi Dia tetap tak menyerah dengan segala ulah kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Bukan seperti kita yang justru kerap terjebak dengan perangkap si jahat. Nah, dosa ini, saudara, menimbulkan duka. Garis bawahi, saudara, dosa menimbulkan duka. Karena upah dosa adalah maut. Setiap orang yang sudah didiami oleh Roh Allah akan merasa bersalah ketika mereka itu berbuat dosa. Roh Allah akan merasa sedih dengan setiap tindakan kita. Tapi hal itu tidak serta-merta membuat Tuhan lepas tangan atas kehidupan kita. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, Tuhan sama sekali tidak membenci kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Meskipun di satu sisi kita tidak bisa menyangkal kalau dosa yang kita lakukan telah mendukakan Roh Kudus. Kita baca dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Tak ada manusia yang benar-benar suci tanpa dosa, karena kita akan selalu dicobai sepanjang hidup kita oleh keinginan-keinginan hati dan tawaran dunia. Karena itu kita perlu bertobat setiap hari. Proses pertobatan inilah yang akan membuat kita menghargai kasih karunia Tuhan. Apa arti mengaku dosa dan bertobat? Pertama, saudara, pengakuan dosa berarti kita setuju dengan Tuhan. Dia sudah tahu kita berdosa sebelum kita mengakuinya. Dan mari, pengakuan berarti dengan bebas mengakui dosa kita dan menerima sikap Allah atas dosa kita. Pengakuan bukan berarti memohon ampun kepada Kristus. Kristus sudah membayar hukuman kita, dosa kita, dan pengampunan Tuhan tersedia secara otomatis bagi setiap kita ketika kita datang mengakui setiap dosa yang kita lakukan dan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dosa akan selalu mencobai kita selama kita hidup, tapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus sama sekali tidak akan menyerah atas kehidupan kita, saudara. Karena itu, jikalau kita tergoda berbuat dosa, jangan kita menghukum diri kita, saudara. Mari kita pilih untuk kita datang kepada Tuhan ketika kita jatuh. Mari jangan kita lari daripada Tuhan, tapi mari kita mohon pengampunan Tuhan, kita mohon belas kasih Tuhan, kita mohon Tuhan berikan kita hati yang baru. Jangan merasa bersalah ketika kita dicobai. Saat kita ada dalam kondisi seperti ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap kelemahan kita. Tuhan sanggup, Tuhan menolong setiap kita. Ketika kita diberi pilihan-pilihan atas setiap tawaran-tawaran di dunia ini, saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan, berlarilah kepada Tuhan. Karena saudara, di dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan itu nyata dan sempurna. Jangan kita tinggalkan Tuhan ketika kita jatuh, tapi mari kita mendekat kepada Dia. Kasih karunia-Nya sanggup memulihkan setiap kita, memberikan kita kehidupan yang baru, kita diberikan hati yang baru. Semoga perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan, menyegarkan setiap kita. Mari kita hidup menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang mau hidup taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.